Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadijah dari kelas A4. Di video kali ini, saya akan merangkum apa saja yang sudah dipelajari selama seminggu ini dalam agenda 3 Latsar CPNS Kementerian Dalam Negeri, yaitu mencakup materi manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Untuk dapat menjalankan perannya dengan baik, pegawai ASN memiliki fungsi sebagai yang pertama, pelaksana kebijakan publik, yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ASN yang profesional diharapkan dapat menjadi unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan publik sesuai dengan kode etik ASN. Kemudian yang kedua adalah pelayan publik. ASN berperan sebagai pelayan publik yang memberikan pelayanan yang profesional dan berkualitas sesuai dengan SOP kepada masyarakat. Yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa, yaitu mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Merujuk pada salah satu peran ASN sebagai pelayan publik, terdapat 9 prinsip pelayanan publik yang perlu dipenuhi agar pelayanan publik dapat diselenggarakan dengan baik. Prinsip tersebut adalah yang pertama, partisipatif, yang kedua, transparansi, ketiga, responsivitas, yang keempat, tidak diskriminatif, yang kelima, mudah dan murah, yang keenam, efektif dan efisien, yang ketujuh, aksesibel, kemudian yang kedelapan, akuntabel, dan yang terakhir adalah berkeadilan. Kita sebagai ASN harus memiliki kode etik. Kode etik ASN pada Kementerian Dalam Negeri tertuang dalam Permendagri 15 tahun 2020. Antara lain yang pertama yaitu etika dalam bernegara. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari itu menghormati dan menjunjung tinggi toleransi keberagaman suku, ras, agama, adat istiadat, dan nilai-nilai budaya di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah etika dalam berorganisasi, yaitu contoh nyatanya adalah mampu bekerja sama dan berkoordinasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan instansi terkait. Kemudian yang ketiga, etika dalam bermasyarakat, yaitu contohnya melaksanakan tugas dan berorientasi pada diterimanya layanan oleh masyarakat, dan kemudian memberikan pelayanan sesuai dengan SOP atau standar pelayanan yang telah ditetapkan. Ini berkaitan juga dengan fungsi ASN sebagai pelayan publik. Kemudian yang keempat yaitu etika terhadap diri sendiri. Contohnya yaitu meningkatkan kualitas kompetensi diri, dan dalam hal berpakaian juga perlu berpenampilan yang sederhana, rapi, dan sopan. Kemudian yang terakhir itu ada etika terhadap sesama ASN, yaitu saling menghormati sesama ASN tanpa membeda-bedakan perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan dalam suatu unit kerja, instansi maupun di luar instansi. Kemudian, materi yang terakhir ini adalah whole of government. Whole of government atau disingkat WOG adalah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi, kolaborasi, sinergitas yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam hal pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Kemudian bagaimana sih cara melaksanakan WOG? Cara melaksanakan WOG ini adalah perlu adanya respon pemerintah terintegrasi. Kemudian yang kedua, adanya kerjasama antar instansi pemerintah. Yang ketiga, kolaborasi. Yang keempat, menghilangkan ego atau skat sektoral. Yang kelima, adanya koordinasi. Dan yang terakhir, adanya sinergitas. Demikian pemaparan dari saya mengenai agenda 3 yang telah saya lakukan dalam seminggu ini. Terima kasih.